Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari part 3-nya, yaitu model desain pembelajaran part 3. Selanjutnya model pembelajaran, yaitu desain pembelajaran model Dick and Carey. Model pembelajaran Dick and Carey merupakan model pembelajaran yang dikembangkan melalui pendekatan sistem terhadap komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Dick dan kawan-kawan terdiri atas beberapa komponen yang perlu dilakukan untuk membuat rancangan aktivitas pembelajaran yang lebih besar. Strategi dan desain pembelajaran menurut Dick dan Carey adalah komponen-komponen umum dari suatu bahan pembelajaran dari prosedur-prosedur yang akan digunakan dalam pembelajaran untuk menghasilkan hasil belajar tertentu. Menurut mereka, strategi pembelajaran bukan hanya terbatas prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan materi atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Penggunaan model Dick and Carey dalam pengembangan suatu mata pelajaran dimaksudkan agar pada awal proses pembelajaran, anak didik atau siswa dapat mengetahui dan mampu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan materi pada akhir pembelajaran. Yang kedua, adanya pertautan antara tiap komponen, khususnya strategi pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dikehendaki. Yang ketiga, menerapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan perencanaan desain pembelajaran. Tahap-tahap dalam mengembangkan perangkat pembelajaran menurut model, yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, melaksanakan analisis pembelajaran, menganalisis karakteristik siswa dan konteks pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran khusus, mengembangkan instrumen penilaian, mengembangkan strategi pengajaran, mengembangkan dan memilih bahan ajar, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif, dan melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Selanjutnya, terakhir, merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Model selanjutnya yaitu desain pembelajaran model Gerlach dan Ellie. Model Gerlach dan Ellie merupakan suatu metode perencanaan pengajaran yang sistematis. Model ini menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta perjalanan pembelajaran karena dalam model ini diperlihatkan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik, sekalipun tidak menggambarkan secara rinci setiap komponennya. Dalam model ini diperlihatkan hubungan antara elemen yang satu dengan yang lainnya, serta penyajian suatu pola urutan yang dapat dikembangkan dalam suatu rencana untuk mengajar. Model pembelajaran desain Gerlach and Ellie lebih memfokuskan diri terhadap kebutuhan dan tingkat utama lebih. Lebih diharapkan bahwa model ini terhadap guru. Tingkat kebutuhan siswa dan menyederhanakan pembelajaran terhadap keadaan yang dihadapi siswa saat pembelajaran. Model ini merupakan suatu upaya untuk menggambarkan secara grafis suatu metode perencanaan pembelajaran yang sistematis. Prosedur pengembangan desain pembelajaran model Gerlach and Ellie, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan isi materi, penilaian kemampuan awal siswa, menentukan teknik dan strategi, pengelompokan belajar, menentukan pembagian waktu, menentukan ruang, memilih media instruksional yang sesuai, mengevaluasi hasil belajar, dan menganalisis umpan balik. Selanjutnya adalah model desain pembelajaran model 4D. Model 4D dikembangkan oleh S. Diagaranjan
Dorothy S. Semmel dan Melvin E. Semmel pada tahun 1974. Sesuai namanya, model 4D terdiri dari 4 tahapan utama, yakni define, design, develop, dan disseminate. Mereka memodifikasi model ini menjadi 4 tahapan. Yang pertama, analisis, kedua, design, ketiga, evaluation, dan terakhir, dissemination. Selanjutnya, desain ini setelah melalui proses revisi dan pengembangan dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan disebut model 4D yang meliputi 4 tahap. Desain model 4D digunakan untuk alur pengembangan perangkat pembelajaran. Pada dasarnya dimaksudkan untuk pelatihan guru, untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan penekanannya pada pengembangan bahan ajar. Model 4D tersebut dapat dijadikan sumber ide dan prosedur pengembangan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dan penyebarannya pada bidang lainnya. Pertama adalah pendefinisian. Analisis ujung depan, analisis siswa, analisis konsep, analisis tugas, dan perumusan tujuan pembelajaran. Kedua adalah desain atau perencanaan, yaitu penyusunan tes acuan patokan, pemilihan media, pemilihan format, dan rancangan awal. Yang ketiga adalah pengembangan, yaitu validasi ahli atau praktis dan uji coba pengembangan. Dan yang terakhir adalah penyebaran, yaitu analisis pengguna, penentuan strategi dan tema penyebaran, waktu, dan pemilihan media penyebaran. Sekian dan terima kasih.